Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Yuk ikutin program Cipenjo Nu Ngabudaya. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa warga Nahdien yang saya cintai dan saya hormati, ketemu lagi di program NU Ngabudaya. Di sini alhamdulillah sudah ada ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Cipenjo yang menemani kita malam ini. Nah, malam ini kita mau membahas terkait tentang Harokah NU. Langsung saja monggo ya tanggapannya terkait tentang Harokah NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus NU dan panomnya serta anggota NU dan masyarakat Nahdien yang kami muliakan, kami hormati semua. Jadi pertanyaan dari Gus Agus tadi Harokah Nahdiyah ya? Ya, Harokah Nahdiyah. Mengutip dari suriah kita Kiai Wahidin SPD MPD bahwa Harokah Al-Harokah Al-Barokah Al-Harokah hiya ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Sebetulnya kalau bicara harokah sendiri ya, secara lugat bahasa itu kan pergerakan kita sebagai warga NU di dalam ber-NU. Dalam hal ini mungkin kalau kita bicara skup NU kan terlalu luas ya. Mungkin bisa dispesifikasi harokah di skup apa, misalnya di Amalia, harokah di Fikroh, harokah di Amalia, gitu kan? Ada harokah pemikiran, harokah Amalia, dan lain-lain. Itu kalau di NU banyak sekali, karena NU itu memang organisasi yang sudah lengkap ya, baik dari dunia, baik dari organisasinya sendiri, badan otonom, dan lembaga-lembaganya itu sudah disiapkan oleh para kiai untuk setiap warga NU dari generasi manapun, yang tua, pertengahan, muda sampai pelajar itu sudah disiapkan organisasi oleh para kiai. Bagaimana kita mau berharokah dengan meninggalkan NU sudah tidak mungkin kalau sekarang. Nah, mungkin Gus Agus bisa lebih spesifik seperti apa yang dimaksud pertanyaan pada malam hari ini. Baik, terkait harokah yang saya maksud itu ya apa? Sekarang kan lagi fenomena banyak nih. Ya. DKM, DMI, padahal kita sendiri di NU, tubuh NU punya lembaga takmir masjid. Kok saya sendiri asli orang NU, lahir dan sekolah NU, tapi jarang-jarang mendengar saat ini itu masjid yang lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama itu sangat jarang, apalagi di Bogor ini sangat luar biasa jarang. Iya. Nah, itu bagaimana tanggapan jenengan? Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus lah ya. Pertanyaan yang mungkin harus kita jawab bersama-sama secara organisasi, baik dari tingkat ranting, MWC, PC. Bahwa kita orang NU itu secara historis itu sudah punya lembaga takmir masjid dan musola yang disebut dengan LTMNU, yang dimana LTMNU itu sebenarnya ya itu ngurusin masjid-masjid kita, masjid-masjid yang beramaliyah NU, berharokah NU di seluruh pelosok negeri Indonesia ini. Nah, belakangan seperti Gus bilang itu marak sekali ada istilah DKM, DMI, itu kan karena ya mungkin di suatu wilayah tersebut NU-nya sempat vakum atau tidak ada NU-nya. Nah, tugas kita ini NU menghidupkan kembali masjid-masjid
dan musola itu berbasis itu LTM NU, takmir masjid, bukan DKM. Apakah DKM itu nggak bagus? Bagus. Apakah DMI itu tidak bagus? Ya bagus saja. Tetapi kita orang NU, kalaupun masuk ke DMI, ke DKM, itu ya bagian dari siasat kita orang NU untuk bisa menghidupkan kembali takmir masjid kita yang sudah mungkin lama ya tergerus oleh istilah. Sebetulnya kita orang-orang ini kadang-kadang dibuai ya, kadang di suatu wilayah banyak orang NU tahu-tahu istilahnya DKM terus digembor-gembor, dan akhirnya takmir masjid yang notabene asli milik orang NU hilang istilahnya. Lama-lama simbol takmir masjid di mana pelang-pelang masjid dan musola selalu ada logo Nahdlatul Ulama di atasnya, lama-lama hilang juga, tergerus lah, baik secara istilah, baik secara logo, baik secara harokah, lama-lama digerus. Kalau kita orang NU-nya itu tidak menjaga, tidak bergerak di situ, tidak berharokah. Artinya kita tadi kembali lagi karena pertanyaan harokah, kita orang-orang NU itu mesti benar-benar memahami harokah yang dimaksud oleh NU, oleh para kiai seperti apa. Kita harus memahami banyak organisasi, badan otonom, lembaga bentukan NU yang tidak terurus oleh orang-orang NU. Menyimpang sedikit dari masjid ya. Saya misalnya seorang wirausaha, jenengan seorang wirausaha, senengnya masuk ke ikatan atau persatuan pengusaha Muslim Indonesia. Apakah itu jelek? Enggak, bagus saja. Tetapi ada ikatan pengusaha NU. Nah, iya kan? Ada itu. Tapi kita kok senangnya di sini. Begitu disuruh di sini, malah nggak mau, apa nggak kenal. Ada lagi ikatan sarjana Nahdlatul Ulama. Misal nih, itu kan bentukannya orang-orang NU. Tapi kita kadang-kadang lebih condong ikatan sarjana Muslim atau ikatan cendekiawan Muslim lah ya, sudah nasional. Nah, kenapa Gus Dur dulu itu tidak masuk ke IJMI? Coba pelajarin saja sejarahnya. Kenapa Gus Dur, Gus Mus itu tidak pernah mau masuk didapuk menjadi kepengurusan IJMI? Coba pelajari saja sejarahnya. Dibentuk itu untuk apa? Itu untuk melawan NU sebetulnya loh, dalam tanda kutip. Cuman kita orang NU itu bersiasat. Begitu ada IJMI, masukin orang NU. Selagi di IJMI adalah bagian dari siasat kita, orang NU, ya monggo nggak apa-apa. Yang penting tujuan utamanya ya, iya, tetap menghidupkan NU ya. Untuk kebesaran NU, untuk harokah NU, seperti hanya mohon maaf ini agak jauh juga menyimpangnya, karena ini menyangkut harokah tadi yang di pertanyaan umum tadi pertama. Misal Selamat Effendi Yusuf, seorang pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, bergerak di HMI. Itu kan bagian dari siasat untuk masuk orang-orang NU itu masuk di segala lini. Balik keluar dari HMI tetap Ansor. Yang dikeluarkan Ansor dan NU-nya gitu. Berarti beliau siasat aja ya. Siasat. Itu orang NU harus bersiasat. Meskipun NU tidak berpolitik ya, tapi kita harus punya siasat untuk membuat jaringan yang benar-benar kuat, ya kan? Apakah tadi dibilang ber-DMI itu jelek? Tidak, bagus-bagus saja. Tapi jangan lupa kita punya LTM NU. Nah, kapan ini lembaga takmir masjid mau dihidupkan? Kalau kita digerus terus oleh produk-produk non NU, mau apa jadinya? Harokah kita loh, itu yang harus dipikirkan. Kalau terkait itu kita kembali ke takmir lagi ya. Iya. Takmir itu kalau di Bogornya sendiri itu ada nggak pengurusan LTM itu? Apakah hanya di PC saja? Apa udah masuk ke ranting, MBC atau nyampe ranting? Terus kondisi saat ini seperti apa? Alhamdulillah. Mungkin 2 tahun yang lalu saya dengar sebetulnya LTM NU Bogor itu ada dan bergerak, tapi pergerakannya mungkin masih senyap, sampai ke Cileng sini masih senyap ya. Kita sih dari ranting mengharapkan sekali LTM ini bergerak secara masif ke MWC, ke ranting ya. Jadi ya harokah kita sebagai
Harokah An-Nahdliyah ini hidup lah, tidak senyap terus digeser terus ya. Tadi mungkin beberapa informasi kemarin ini kan, ada pergerakan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Nah, kita diem saja. Orang-orang NU kita di dalam masuk tapi tidak bersiasat. Cuman ke bawah, malah nggak tahu. Loh, ini bedanya DMI sama LTM ini apa, nggak tahu. Nah, itu banyak yang nggak tahu ya. Iya kan? Kita perlu penjelasan para kiai, para ustadz yang memang di lembaga takmir masjid ini seperti apa, mesti beliau-beliau mesti turun ke bawah lah, memberikan edukasi ke ranting-ranting ini supaya Harokah An-Nahdliyah ini bisa benar-benar tercipta. Sosialisasi Atmosfernya itu harus benar-benar ada NU ini gitu. Seperti apa gitu lah, monggo nanti mungkin kita suatu saat mau ketemu atau bersilaturahmi pada para kiai, para ustadz yang berkompeten dalam bidang LTM NU itu, insya Allah Ustadz nanti dijadwalkan. Nah, sangat menarik sekali ya itu. Kalau emang saya sendiri udah hidup 2 tahun lah di Cilengsi, nggak pernah ada yang lihat, jarang lah, paling 1-2 persentasenya paling ya 5% lah saya. Ya. Itu yang jarang pakai nama takmir. Nah emang itu sepertinya memang perlu disosialisasikan. Saya yakin juga banyak warga Cipenjo terutama nggak tahu takmir itu apa. Karena kan ya saya sendiri keliling-keliling ini jarang-jarang ada takmir. Malah nggak ada, saya belum pernah lihat ada masjid berlogo Nahdlatul Ulama misalkan atau musola. Itu saya nggak pernah lihat di Cipenjo sendiri, saya nggak pernah lihat. Iya, memang seperti itu. Takmir itu sebetulnya secara bahasa kan cuma pengurus ya. Takmir masjid itu kan sebenarnya pengurus atau yang mengurusi masjid gitu loh. Sama aja dengan Dewan Kemakmuran Masjid, cuman bedanya kalau di takmir masjid itu original milik NU, produk NU itu. Dan biasanya itu dulu nih, nah, kenapa sekarang hilang ya? Ini kita bahas ini, kenapa hilang gitu? Kenapa tidak mayoritas sekarang? Ya karena kita orang-orang ini itu terbuai. Kalau takmir masjid itu biasa di atas tulisan misalnya takmir masjid Al-Fatah misal. Di atas itu mensyaratkan ada logo Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama seperti ini. Walaupun nggak ada tulisan, nggak ada ranting mana, nggak ada, cuma NU gini. Tapi bawahnya takmir masjid Al-Fatah. Jadi secara harokah hiduplah di masjid, di musola, baru benderanya saja di masjid sudah ada. Di musola sebelah sono ada, di sebelah sono ada. Itu yang disebut ya pergerakan kita. Lah dulu itu para kiai masif sekali. Kenapa kita sekarang sepi gitu? Itu yang mesti kita evaluasi lah atau kita introspeksi. Kalau dari Ranting sendiri ya kira-kira apa yang harus kita lakukan nih supaya takmir ini ya hidup kembali, terus masyarakat itu tahu lah takmir itu apa. Iya. Langkah-langkah konkretnya itu apa kira-kira untuk kalau Ranting Cipenjo sendiri? Iya. Kalau bicara langkah konkret ini kan nggak bisa bicara personal ya, satu orang saya atau jenengan saja kan nggak bisa. Ini para orang-orang NU, para ustadz yang notabene Nahdlatul Ulama, para kiai yang notabene punya kepentingan untuk berharokah di NU atau dipesankan oleh para kiai di pesantren untuk ber-NU, ya monggo dipikirkan bersama-sama ya. Konkretnya salah satunya pertama ya mesti ngumpul dulu ini gimana gitu, atau punya solusi apa. Sekarang orang-orang kita, orang ini sudah bersiap, sudah masuk, apakah mereka tahu? Kan belum tentu. Iya. Nah ini para ustadz, para kiai ini mesti bersiasat seperti apa. Sama emang faktanya di lapangan pengurus-pengurus masjid itu ya, itu biasanya itu ya kalau secara amaliyahnya sih Nahdlatul Ulama. Ya. Cuma biasanya pandangannya itu berbeda. Nah, itu sepertinya ya mungkin tantangan kita lah ya sebagai pengurus NU, karena itu pasti nanti ada gejolak. Misalkan masjid A kita mau bikin takmir masjid ada logo Nahdlatul Ulamanya. Nah, nah itu kayaknya perlu disikapi secara bijak supaya tidak ada gesekan lah. Iya, harus. Karena mayoritas saya lihat walaupun yang dominan Nahdlatul Ulama di pengurusan itu adalah beberapa persen itu yang
NU-nya kurang, atau ada yang bilang NU apa namanya, saya NU tapi NU-nya ABC. Nah, itu kan Iya, iya, iya. banyak yang seperti itu. Itu kayaknya, dan itu fakta di lapangan seperti itu. Semua masjid saya bilang mayoritas itu pasti seperti itu. Nah, itu kayaknya tantangan besar buat kita. Anak cucu kita nanti nggak ngerti takmir atau apa, taunya yang lain. Makanya produk kita nggak kelihatan. kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu dari PCNU Bogor itu sempat menggelorakan kembali, ayo rebut lagi pelang masjid yang dulunya takmir masjid NU itu mesti dihidupkan kembali. Itu mesti ada sejarahnya itu. Ini dulu ada pelang, kenapa sekarang hilang? Nah, apa persoalannya kan mesti ditelisik kok. Enggak semena-mena terus di sini saya berdirikan kan enggak. Kita historisnya dipelajarin dulu, dulunya ada, sekarang enggak ada, dihidupkan. Yang belum ada memang masih kosongan, tadinya bersifat umum, amaliyahnya sudah NU, pergerakan, tapi belum mau pasang pelang itu kenapa? Kan mesti ada. Ya tadi saya bilang turun ke bawah itu, para pengurus, para kiai yang berkompeten di hal itu mesti turun ke bawah nih, ke EWC, ke ranting. Mau digarap seperti apa ini kan, beliau-beliau kan para ahli siasat ya, para ahli pemikir-pemikir semua lah. Insya Allah pemikiran-pemikiran beliau ini kan brilian lah untuk sebuah pergerakan. Saya rasa itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya perbincangan kita malam ini. Ya. Mudah-mudahan ya menambah wawasan kita sebagai warga Nahdliyin, khususnya warga Ranting Cipenjo. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan acara ini ya memberikan kebarokahan kepada kita semua. Dan membuat kita lebih semangat lagi. Ya kita mungkin tidak apa-apa di NU, tapi kita jadi debu di tiang bendera aja udah alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa membawa keberkahan untuk kita beserta keluarga. Ya. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, malam ini cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.